Kisah kali ini menggambarkan bagaimana seorang santri hormat atau tawadhu kepada gurunya. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah tauladan bagi santri-santri yang belajar agama kepada sang guru yang mendidiknya, terutama belajar ilmu agama Islam untuk bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Sosok Mbah Hasyim Asy'ari ini sangat rendah hati dalam segala hal, baik pergaulannya maupun tutur katanya. Beliau tak pernah membantah ataupun menolak perintah apapun dari guru-guru Mbah Hasyim Asy'ari saat belajar. Dalam sebuah kisah, saat Mbah Hasyim nyantri atau belajar di pesantren yang diasuh oleh Syekhona Khalil, saat diuji oleh sang guru sebelum Mbah Hasyim diterima menjadi salah satu murid Mbah Khalil, Hasyim mudah disuruh memanjat pohon bambu yang tinggi. Tanpa rasa takut, Mbah Hasyim menjalankan perintah itu. Beliau sangat yakin bahwa tak ada guru yang ingin mencelakakan muridnya, apalagi gurunya sangat alim. Dengan memberi isyarat dari bawah, Mbah Khalil meminta agar Hasyim mudah naik terus sampai ke pucuk pohon. Tak menghiraukan pohon yang semakin doyong seakan mau patah, Mbah Hasyim terus memanjat ke pucuk pohon. Saat mencapai pucuk pohon, sang guru memerintahkan Hasyim mudah melompat ke tanah dari ketinggian pohon. Alhamdulillah, beliau selamat, tidak ada luka sedikit pun, dan diterimalah Mbah Hasyim sebagai santri Mbah Khalil. Bagi Mbah Hasyim, perintah sang guru wajib dijalankan dengan ikhlas dan tulus, karena kunci sukses belajar ilmu adalah ridhonya sang guru dan ridhonya santri atau murid. Guru ridho tapi murid tak ridho, maka tak akan berhasil. Sebaliknya, murid ridho, guru tak ridho, tak akan barokah. Maka keduanya harus saling ridho dan ikhlas serta tulus dalam proses belajar dan mengajar sebuah ilmu apapun. Disinilah perlunya santri atau murid berkhidmat kepada guru. Semua itu demi mendapatkan barokah ilmu dari sang guru. Inilah pendidikan karakter yang sebenarnya. Puncak akhir dari belajar ilmu adalah akhlakul karimah, ketawadhuan dalam perilaku kehidupannya. Kisah Mbah Hasyim Asy'ari dengan Nabi Khidir. Al-Kisah Nabi Khidir menjelma seorang berpenyakit yang menjijikkan di mata orang yang memandangnya. Nabi Khidir mendatangi Kiai Imron, putra Mbah Khalil, meminta digendong, tetapi Kiai Imron menolaknya karena kondisi orang tersebut sangat menjijikkan, dan orang tersebut akhirnya mendekati Mbah Hasyim, meminta digendong menuju pesantren Syekhona Khalil. Tanpa merasa jijik, Mbah Hasyim menggendong orang itu. Memasuki halaman pesantren, beliau minta diturunkan. Sambil berkata, "Sampaikan ke Kiai Imron, aku ini Khidir." Mbah Hasyim tak sempat berkata apapun kepada sosok yang berpenyakit itu. Sekejap langsung menghilang. Mbah Hasyim mendatangi Kiai Imron melaksanakan amanah pesan dari Nabiullah Khidir kepada Kiai Imron. Saat disampaikan pesannya, Kiai Imron sangat terkejut dan sangat menyesal karena menolak menggendongnya. Sejak peristiwa itu, Kiai Imron mengembara mencari Nabiullah Khidir untuk menebus kesalahan yang telah dilakukannya. Hikmah pelajaran yang bisa diambil, jangan melihat sesuatu dari zahir, permukaan, pandangan kasat mata. Selagi berniat membantu dan menolong seseorang, lakukanlah dengan ikhlas dan tulus. Hanya Allah yang berhak menilai seseorang dalam segala hal. Berprasangka baik selalu kepada siapapun.
Tiada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta. Manusia bisa merasakan kesempurnaan tatkala mengetahui jati dirinya dan jati diri Sang Penciptanya. Saat manusia mampu mengenali jati diri Penciptanya, saat itu pula menyadari ketidaksempurnaan dirinya. Maka katakanlah, cukup bagiku Allah, tiada yang patut disembah kecuali Allah semata. Berpasrah dirilah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah adalah penguasa alam arsy yang maha dahsyat. Begitu terasa kecil sekali saat semua rasa dalam relung hati yang dalam tersentuh asma Sang Ilahi Rabbi. Kisah menarik lainnya. Adab dan akhlak ulama terkenal sangat menakjubkan. Tauladan itu ada pada Mbah Hashim dan Syekhona Khalil, dua tokoh ulama sekaligus waliullah kondang telah mewariskan suri tauladan akhlak yang luhur. Beliau saling menghormati dan tidak memposisikan mana guru dan mana murid. Santri sejati menuntut ilmu tidak memandang tua mudanya, tetapi melihat kealiman sosok gurunya. Demikian pula yang dilakukan oleh Syekhona Khalil terhadap murid kesayangannya Mbah Hasyim Asy'ari. Tak segan dan tak malu, Mbah Khalil mengaji ke muridnya saat Mbah Hasyim mendirikan pesantren Tebu Ireng. Beliau mengajar hadis setiap bulan Ramadan. Mbah Hasyim terkenal sebagai ulama ahlul hadis. Santri yang mengikuti pengajian di bulan Ramadan, salah satunya Syekhona Khalil, guru Mbah Hasyim. Tak ada perasaan malu ataupun gengsi dari Syekhona Khalil belajar hadis kepada muridnya sendiri. Budaya saling tawadhu atau saling menghormati menjadi tradisi kalangan ulama yang menguasai ilmu tinggi. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki, maka semakin rendah sikap dan perilaku orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sombong seseorang dalam perilakunya, semakin dangkal penghayatan ilmu yang dimilikinya. Sehingga mudah bagi kita mendeteksi ciri seseorang berilmu tinggi dan tidak. Lihatlah perilaku kehidupannya, agar tak mudah terjerumus saat menentukan panutan hidup, khususnya tentang masalah akidah bekal akhirat. Suri tauladan dari ulama yang sudah dicontohkan merupakan bentuk pendidikan akhlak yang mulia, keharusan mengutamakan akhlak atau adab dalam perilaku kehidupan, bentuk pengamalan ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak atau budi pekerti dalam bermasyarakat di dunia ini.